kameranya. Ya, terima kasih. Baik, kita bertemu dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan ya bersama Ibu Kadek Pramoyogi. Ibu ucapkan salam dulu, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Selamat pagi semuanya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Semoga masih dalam keadaan sehat-sehat saja ya semuanya ya. Tidak ada yang sakit ya. Kalaupun ada yang sakit, nanti beristirahatnya lebih banyak lagi sehingga akan cepat pulih ya. Baik, sebelum kita mulai, kita adakan doa pembuka dulu. Siapa yang mau mewakili untuk memimpin doa? Silakan, boleh nak dibuka ininya, audionya. Masa harus Ibu tunjuk? Ayo, yang mau mewakili memimpin doa, silakan. Edi Saputra. Halo. Ya, Bu. Ya, Edi aja ya, silakan nak, silakan dipimpin. Oh, doa aja yuk ya. Iya, berdoa biasa saja ya. Oke, sebelum memulai pelajaran, langkah baiknya kita berdoa agar diberikan kelancaran selama belajar dan apa yang kita pelajari hendaknya bisa bermanfaat ke depannya untuk kita semua. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Edi. Ya, Ibu Bu. lanjut lagi ya. Sekarang kita menuju kesepakatan kelas atau kesepakatan meet dulu ya. Ibu akan memberikan link untuk, Ibu stop share dulu ya. Link untuk masuk ke Jamboard. Kalian tahu Jamboard? Mungkin kalau yang di HP-nya belum ada Jamboard harus install dulu. Tapi kalau yang sudah ada tidak apa-apa, kita langsung. Ini Ibu sudah share linknya di grup, ya silakan dilihat di sana. Kemudian di chat juga akan Ibu share. Itu bisa kalian klik. Sudah masuk di grupnya, silakan bisa klik link yang Ibu sudah share tersebut. Ya. Kalau yang tidak bisa masuk langsung ke Jamboard, kalian bisa nanti mengetiknya di chat di Meet ini saja, nak. Ya. Oh, sudah ada yang masuk. Ada yang belum bisa menggunakan, kalian bisa lihat di sebelah kiri kalian itu ada pulpen, ada penghapus. Nah, di nomor 4 itu ada sticky note namanya. Sticky note itu, ya di sana kalian bisa menulis lewat sticky note-nya. Jadi tidak langsung di sini ya, di kertas ini ya, lewat sticky note seperti yang Ibu contohkan ini. Ya, Ibu menuliskan di sini hadir tepat waktu. Ya, boleh digeser-geser. Nah, jangan yang ini lagi, nak. Kalian ambil yang di sebelah kirinya, itu ada sticky note. Ya, mungkin kalau yang melihat di layar sticky note, ya ini yang Ibu tunjuk. Ya. Nah, itu ya Ibu tunjuk tadi. Nah, keluar seperti itu langsung bisa menulis di sana ya. Ayo belajar menggunakan Jamboard ya. Jadi, untuk kesepakatan kelas kita hari ini apa saja yang ingin kita kesepakati selain hadir tepat waktu, apalagi kira-kira mungkin kalau ada yang mau ke belakang bagaimana, kalau kameranya dimatikan boleh atau tidak, audionya bagaimana, kemudian harus aktif atau tidak, kalau ada yang berbicara bagaimana, bila ada yang tidak bisa masuk ke Jamboardnya, bisa mengetik di chat di Meet ini, nak. Ya, di Meet-nya ini kan ada chat tuh, ada kolom chat. Silakan kalian ketik di sana. Ya, maunya apa kesepakatannya. Ayo silakan supaya lebih cepat.
Belum ada yang bisa. Ini Ibu contohkan lagi nih sticky note. Ya. Langsung deh ditulis ya di sana. Sticky note nomor 4 dari atas ya. Ada sticky note namanya. Kalau yang tidak bisa boleh di chatnya, di chat meet aja, ditulis nah. Di chat meetnya. Belum ada yang bisa menulis. Ah, itu sudah ada yang masuk. Baik, ini Bu akan pindahkan ya, tidak apa-apa. Oh, ini mau diganti ya, silakan. Memberikan materi tepat waktu sesuai jam pelajaran. Baik, Ibu akan usahakannya. Ayo, apa lagi? Menginformasikan saat melaksanakan ulangan harian. Menginfokan. Oke, ini kesepakatan yang di sini nak ya, di Meet-nya, bukan yang untuk kesehariannya kita. Ya, untuk yang Meet sekarang. Ini ya. Memberikan berupa materi, bukan yang ini maksud Ibu. Sekarang, Meet sekarang ini apa kesepakatannya kita. Itu loh maksudnya. Bila ada yang ke belakang, silakan izin. Boleh ya ke belakang ya. Ibu tidak menghalangi kalian kalau mau ke belakang, kamar mandi, silakan ya. Ini siapa yang nulis? Ini Ibu delete dulu ya, sudah ada. Gunakan bahasa yang sopan, boleh. Terima kasih jika bertanya atau menjawab pertanyaan. Iya. Memberikan materi berupa video pembelajaran. Ini mungkin di keseharian nanti ya, yang ini ya. Yang lain mungkin lagi satu apa? Bisa menghargai orang lain saat berbicara. Ya, dengan cara bagaimana? Mematikan dulu mic-nya ya. Jika Ibu minta hidupkan, silakan hidupkan. Sampai di sini masih ada tambahan? Tidak ada yang mengetik di kolom chat Meet-nya juga? Masih ada yang mau menulis? Untuk Meet tidak lebih dari 1 jam. Oke, Ibu usahakan ya. Baik, supaya tidak terlalu lama. Oh, mana tadi dia? Hilang dia. Untuk Meet tidak lebih dari 1 jam. Jadi kesepakatan kelas ya. Ini Ibu hapus ya yang memberikan materi berupa video. Tadi Meet usahakan tidak lebih dari 1 jam. Baik, cukup ya. Jadi sudah ya, cukup ya supaya lebih waktunya tidak kita habis. Untuk kesepakatan saja, Ibu akan bacakan kesepakatan kelas 12 IPS 1 saat Min hari ini ya. Jadi hadir tepat waktu, kemudian gunakan bahasa yang sopan jika bertanya atau menjawab pertanyaan, kemudian memberikan materi tepat waktu sesuai jam pelajaran. Baik, Ibu usahakan. Bila ada yang ke belakang, silakan izin ya. Meet usahakan tidak lebih dari 1 jam, Ibu usahakan juga. Kemudian menghargai orang lain saat berbicara. Ya, cukup. Ibu rasa sudah cukup ya. Bagaimana nak? Ada yang bicara satu orang dulu? Cukup kesepakatannya? Cukup, Bu. Cukup ya. Baik, kalau cukup kita lanjut ya. Stop share screen. Baik. Share screen lagi ya. Nah, sekarang bagaimanakah perasaan kalian hari ini? Mungkin ada yang bisa mewakili. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Halo, halo.
Biasanya IPS 1 aktif-aktif nih. Ayo, siapa yang mau mewakili menyampaikan perasaan kalian hari ini bagaimana? Mungkin ada yang sedih, ada yang kesel atau marah, atau ada yang bahagia atau senang mungkin? Halo, Senang, Bu. satu orang. Komang dia, coba. Ya, Komang dia senang. Kenapa Komang? Kenapa kamu bilang senang? Bisa kamu ceritakan sedikit? Senang karena tadi waktu mulai Zoom senang aja, Bu. Ada lagu-lagu gitu, jadi happy gitu bawanya. Oh, happy, semangat ya. Ya, baik, Komang, terima kasih. Dia ya, Bang dia. Satu lagi, Alit Santika, coba. Alit Santika, satu orang nih lagi satu nih cowok nih. Gimana perasaanmu hari ini, Alit? Baik Bu, cukup senang. Cukup senang. Kenapa cukup senang? Waktu tadi mulai meet sedikit kayak kepupungan gitu Bu. Kepupungan terus kok bilangnya senang ya? Senangnya karena apa? Harusnya kan agak Ya, cukup. ini kaget. Hah? Cukup senang Bu, cukup dikit senang. Oh, cukup dikit senang. Baik. Kepupungan ya. Berarti tadi nggak dibangunin sama ibunya. Bukan masalah dibangunin Bu, Terus? disuruh masak Bu. Oh, suruh masak. Oke, jadi langsung praktek ya pengolahannya PKWU-nya. Baik, baik. Terima kasih ya. Dua Sama-sama, orang Bu. mewakili bilang senang. Semoga tidak ada yang sedih hari ini ya. Lanjut dulu. Oke, ice breaking sedikit. Kita tebak warna ya. Kita tebak warna. Silakan dibuka dulu audionya, nak ya. Mic-nya dibuka ya. Kalau misalnya Ibu menunjuk ini, kelihatan kursornya ya. Ini warna apa? Hijau. Hijau. Ya, ini Kuning. ini Biru. ini Merah. Oke, berarti tidak ada yang punya warna ya. Kita lanjut ya. Jadi kalian menebak warna objek, bukan latar. Objeknya, bukan latar ya. Baik, kita mulai lagi ya. Kita mulai lagi. Nih, apa warnanya? Biru. Oke, bagus. Ini Kuning. kuning. Ya, bersamaan tidak apa-apa ya. Nah, ini B. Putih. putih. Ya, putih ya, lebih ke putih ini. Ingat ya, bukan merah ya. Kalau merah latarnya. Ini Hijau. Oke, konsen semua. Ini ini dulu. Kalian tahu lagu balonku ada 5? Ada. Nih, balonku ada Nah, 5. Terus rupa-rupa warna. ya. Nah, ini warna Hijau. Merah. Abu-abu. Biru. Kalau apa nih warnanya? Biru. Oke, baik, konsentrasi semuanya. Kita mulai pelajaran ya. Baik. Kegiatan hari ini sudah happy semuanya? Sudah konsen? Oke. Baik, semuanya konsentrasi ya, karena kan walaupun tadi berbentuk tulisan, tapi kalian tidak melihat tulisannya, tapi melihat warnanya. Oke. Kegiatan hari ini salam tadi Ibu sudah buka, kemudian doa pembuka, kesepakatan kelas, ice breaking sedikit ya untuk mencairkan suasana. Kita sekarang masuk ke pendahuluan. Jadi pendahuluan ada apa sih di sana? Oke, di sini ada video ya. Semoga kalian bisa menonton dengan baik. Bisa dilihat nak? Halo? Bisa, Halo? Bu. Bisa. Bu. Baik, Ibu besarkan dulu suaranya ya, saya bisa didengar. Kalian tonton video ini, nanti akan Ibu berikan pertanyaan.
Baik. Oke, Ibu stop share screen dulu. Jadi sekarang Ibu minta ya. Ibu minta satu orang untuk menjawab. Jadi Ibu akan berikan undian, seperti undian ya. Siapa yang bisa menjawab? Bukan menjawab, siapa yang dapat giliran untuk menjawab. Jadi kalau misalnya Ibu tunjuk secara langsung dan adil, jadi Ibu akan pakai undian, seperti undian ya. Ibu share screen dulu. Oke, ada masalah sedikit, jadi Ibu tidak bisa pakai undian. Ibu tunjuk nomor saja, nomor absen saja ya. Nomor absen 10. Halo, nomor absen 10, siapa? Saya, Bu. Alit Cantika lagi. Baik, Alit, keberuntunganmu hari ini. Bisa Alit, tadi nontonnya jelas nggak? Atau Jelas. terputus-putus? Jelas. Putus-putus dikit. Sedikit, tapi bisa dilihat ya. Yang Bisa. Alit bisa simak tadi dari video tadi tentang apa, Alit? Tutorial membuat lumpia mie goreng. Membuat lumpia mie goreng itu. Ya. Jadi itu termasuk makanan daerah atau tidak? Alit, kira-kira termasuk makanan daerah? Halo? Terputus ya? Iya, halo. Ya, menurut Alit termasuk makanan daerah nggak itu, lumpia itu? Makanan daerah. Kira-kira makanan daerah dari mana? Dari kurang tahu, Bu. Kurang tahu. Berarti Ya. kurang ini ya, kurang wawasan dalam makanan daerahnya masih kurang nih. Baik, coba terima kasih Alit ya. Ibu pindah ke Sama-sama. yang lain. Coba nomor absen 8. Siapa ya? Absen 8? Ya, Bu, saya. Gusti Ngurah. Ngurah Agung siapa ini Ibu? Tidak ini namanya kepotong. Ngurah ya, Ngurah aja panggilannya. Ngurah yang kamu simak tadi tentang pembuatan lumpia mie ya. Itu termasuk makanan daerah katanya Alit. Nah, tahu nggak daerah mana lumpia itu? Kurang tahu juga, Bu. Yang lain ada yang tahu? Saya, Bu. Ya. Saya, Bu. Dari Semarang. Iya, nomor absen ini 28 ya, Lela. Iya. Baik. Dari Semarang, benar sekali. Kemudian, nah sekarang coba nomor absen 30. Siapa nomor absen 30? Nomor absen 30? Halo, ada? Hadir? Halo, Bintang bukan? Iya, Bintang Bu. ya? Halo. Iya, Bintang. Bintang, tadi lumpia yang kamu lihat di video tadi, yaitu asalnya dari Semarang ya, memang makanan khas daerah. Ya. Nah, itu ada modifikasinya nggak kira-kira? Ibu, sebelumnya mau minta Iya. maaf soalnya tadi kan pakai HP joinnya. Terus saya keluar kan oke. sempat tadi saya join lagi Iya. pakai laptop, ternyata presentasinya udah mau selesai. Sudah Jadi selesai. saya nggak Oke. nyimak. Baik, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ibu akan jelaskan ya. Tadi itu ada pembuatan lumpia yang di dalamnya itu diisi mie. Ada kejunya, ada sosisnya. Nah, menurut Bintang, itu termasuk makanan daerah yang dimodifikasi atau tidak? Iya, Bu. Kenapa? Karena kan sebelumnya lumpia itu hanya berisi sayuran sama mie gitu, Bu, ya kayak bihun gitu. Sekarang udah dimodifikasi pakai sosis. Gitu. Baik. Kalau pernah makan lumpia Semarang nggak? Lumpia keringnya pernah, Bu. Di dalamnya isi apa? Isi sayuran sama mie aja, Bu. Oke, jadi ada sayuran ya. Kalau yang aslinya itu kulit lumpia di dalamnya isi sayuran, kadang isi juga rebung ya.
banyakkan sayur-sayuran. Nah, sekarang yang di video tadi itu ditambah ada sosis, ada keju. Jadi menurut Bintang itu modifikasi. Ya, terima kasih Bintang. Nomor 28 ya. Tadi nomor berapa? 30. 30. Baik. Terima kasih. Selanjutnya Aisyah. Aisyah Nabila nomor 2. Ya, Aisyah. Bu. Ya. Sudah dengar ya tadi ya, jadi lumpia mie yang ada di tayangan video tersebut termasuk makanan daerah yang dimodifikasi. Nah, menurut Aisyah, apa itu makanan daerah yang dimodifikasi? Makanan yang diolah, Bu. Makanan yang diolah, kemudian? Yang sebelumnya lumpia kan sebelumnya kan terbuat dari mie itu dari tepung kulitnya. Habis itu diolah jadi lumpia yang isinya ada mie, telur, sosis, sama keju. Yang Ibu tanyakan, apa sih yang dimaksud dengan makanan daerah yang dimodifikasi? Atau yang lain mungkin mau menjawab, silahkan langsung bisa dibuka mic-nya. Baik, nomor 34, Apriandari ya ini, maaf. Aprinda, Bu. Oh ya, Aprinda, maaf. Aprinda. Modifikasi pangan khas daerah merupakan cara merubah bentuk dan rasa makanan khas daerah dari yang kurang menarik menjadi lebih menarik tanpa menghilangkan bentuk rasa aslinya, serta menampilkan kualitas yang lebih bagus dari aslinya. Iya, tepat sekali. Jadi dia merubah bentuk, merubah rasa, tapi tidak merubah rasa aslinya. Ya, jadi misalkan lumpia tetap bentuknya begitu, tetapi di dalamnya itu ada perubahan-perubahan. Tetapi rasa aslinya itu tetap tidak hilang. Itu namanya makanan yang dimodifikasi. Kalau di sini kita kan makanan daerah ya. Jadi makanan daerah yang modifikasi merubah bentuk dan rasa, bukan merubah, memodifikasi ya. Memodifikasi bentuk rasa tapi tidak menghilangkan rasa asli. Jelas sampai di sana? Jelas, Bu. Ya, kan sudah ulangan minggu lalu ya, jadi jelas. Kemudian, apa sih tujuannya makanan daerah itu dimodifikasi, Nak? Bisa ada yang menjawab mungkin? Saya, Bu. Oh, siapa dulu? Nomor 24, Ayu Sri, coba. Ya. 1, memberi varian rasa baru. 2, memberikan varian bentuk. 3, memperpanjang usia produk. 4, meningkatkan tingkat higienis produk. Oke, pertama apa tadi? Menambah varian? Memberi varian rasa baru. Oke, memberikan varian rasa yang baru, memberikan varian bentuk yang baru, memperpanjang usia produk ya. Karena kalau makanan daerah biasanya kan cepat basi ya. Kemarin di tugas yang kedua ya, misalnya rendang makanan dari Padang. Rendang itu terbuat dari santan. Itu kalau untuk waktu 1 hari itu pasti tidak kuat, Nak ya, rendang itu. Karena terbuat dari santan, kecuali kalau santannya memang bagus diolahnya ya. Kemudian yang terakhir adalah untuk apa? Meningkatkan higienis sebenarnya. Jadi biasanya bukannya makanan daerah kita tidak higienis ya anak-anak ya. Tetapi kan orang-orang melihat ya, kalau zaman dulu itu makanan kita itu banyak yang tidak tertutup ya. Kemasannya kurang menarik ya. Nah sekarang modifikasinya bagaimana dengan memodifikasi kemasan? Itu juga bisa modifikasi istilahnya. Sampai di sana jelas nggak dulu tentang modifikasi makanan daerah? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Baik, ulangi lagi ya. Jadi modifikasi makanan daerah bisa dari bentuknya, bisa dari rasa, kemudian bisa juga dengan cara memperpanjang usia produknya atau makanan tersebut, dan dari kemasannya juga bisa kalian modifikasi. Misalkan dulu pakai daun, sekarang pakai mika atau pakai yang lain, itu modifikasi. Tapi ingat ya, kalau pakai mika itu kan plastik ya, sekarang kita tidak boleh pakai yang plastik-plastik. Nah sekarang bagaimana caranya supaya kemasan kalian itu ramah lingkungan juga. Kemudian modifikasi juga bisa dalam bentuk pemasaran nantinya. Jadi kalau pemasaran zaman dulu kan tradisional ya, mungkin dari pintu ke pintu atau dagang, ditaruh di dagang, dititip di dagang suatu warung misalnya. Nah sekarang kalau pemasaran sekarang modifikasi dengan cara apa? Mungkin online, itu modifikasi juga. Jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Itu modifikasi. Jelas, Bu. Baik.
Sekarang kalau sudah jelas ya, atau ada yang masih kurang jelas tentang makanan daerah yang dimodifikasi? Ada yang masih kurang jelas mungkin? Kalau Ibu lihat dari hasil ulangannya sudah bagus-bagus sih. Mungkin kalian mungkin perlu belajar di contoh-contoh makanan daerah, mana yang termasuk makanan daerah nabati, kemudian yang terbuat dari hewani nabati, kemudian asal daerahnya. Kalian harus paham dulu mana yang termasuk makanan daerah. Kenapa Ibu menyampaikan seperti itu? Karena Ibu sudah mengecek beberapa tugas ya, walaupun Ibu belum menilai ya. Belum menilai, baru mengecek saja. Kita sekarang ke diskusi pembelajaran. Di sini Ibu sudah mengambil salah satu atau dua atau tiga contoh ya dari teman kalian. Sebentar dulu ya. Jadi Ibu akan share screen dulu. Jadi siapa yang ada namanya di sini nanti silahkan langsung menjelaskan apa yang sudah dibuat. Nah ini, sudah kelihatan siapakah namanya yang ada di sini? Saya, Bu. Oke, Anak Agung Sagung Dia Saraswati. Bisa dijelaskan, ini Ibu dari sini saja yang menggerakkan, kamu nggak usah lagi membukanya kalau memang tidak pakai laptop. Yang dibuat tentang apa nak di sini? Nah ini sudah ada. Sebentar dulu ya Ibu, selang dulu sebentar. Yang harus Gung Saraswati jelaskan di sini ya, apa nama makanannya yang dibuat, kemudian modifikasinya di mana, kemudian sedikit cara masak lah ya, cara masaknya. Sebentar dulu, sebelum ke cara masak, kenapa mengambil makanan tersebut ya untuk dimodifikasi, kemudian cara masaknya sedikit. Ya, itu saja. Baik. Yang perlu dijelaskan ya. Silakan Gung Saraswati. Jadi saya memilih modifikasi makanan puding cendol. Jadi puding cendol, seperti yang kita ketahui, puding itu kan salah satu hidangan penutup atau dessert yang mungkin banyak digemari masyarakat di kalangan usia. Dan puding itu kan banyak variasinya. Nah, saya memilih untuk memodifikasinya menjadi, mengubah rasanya menjadi puding dengan rasa cendol. Seperti yang kita ketahui, cendol itu kan minuman khas dari Jawa bagian barat yang berasal dari tepung beras hijau, santan, dan sirup gula aren. Saya memilih puding cendol ini karena menurut saya ini kreasi yang menarik dan mungkin bisa meningkatkan minat konsumen untuk mengonsumsinya. Dan untuk cara pembuatannya juga sangat mudah. Dengan bahan-bahan yaitu seperti agar-agar, cendol warna hijau, air mineral, gula pasir, santan kelapa dengan kekentalan sedang, gula merah, daun pandan. Cara pembuatannya juga sangat mudah. Yang pertama, didihkan 4 gelas air. Jika sudah mendidih, masak agar-agarnya. Kemudian masukkan 1 gelas gula, masak hingga agar-agar dan gula menjadi larut atau mendidih. Sesudah mendidih, masukkan cendol yang sudah dibuang airnya. Tunggu sampai mendidih, kemudian matikan kompor. Masukkan santan kotak, aduk hingga rata. Kemudian masukkan garam, aduk rata hingga semua tercampur. Kemudian masukkan dalam cetakan dan dinginkan. Selepas puding beku, corak-carikan dengan garpu permukaan atasnya, sebab bagian atas untuk adonan gula. Kemudian masukkan 1 bungkus agar-agar, 4 gelas air, 200 gram gula merah, dan 3 helai daun pandan dalam panik agar daun pandan mengeluarkan aromanya. Setelah mendidih, angkat dan tuang ke atas puding cendol tadi, kemudian dinginkan dalam 30 menit. Setelah itu bisa disimpan dalam lemari es. Sekian, Bu. Baik, terima kasih Gung Saraswati. Ada yang mau bertanya dulu tentang proposal perencanaan yang sudah dibuat oleh temanmu ini? Ada yang mau bertanya? Silakan Ibu berikan kesempatan. Halo, ayo aktif sedikit Nak. Ini
Saat meet juga Ibu akan nilai keaktifannya ya. Jadi mohon silakan kalau ada yang punya pendapat atau ingin bertanya kurang jelas mungkin boleh bertanya di sini. Tidak ada yang bertanya? Sudah jelas berarti ya? Pas. Baik, kalau sudah pas Ibu yang sedikit menanggapi dulu ya. Terima kasih Gung Saraswati, bagus sekali ya proposalnya. Sudah membuat dengan baik di sini ya. Jadi mungkin kalau ada yang belum mengumpulkan hari ini sebenarnya batas terakhir ya. Tapi kita sedikit bahas dulu ya. Jadi proposal makanan daerah yang dimodifikasi ini mengambil puding cendol. Tadi disampaikan kenapa mengambil puding atau cendol tadi Gung Saraswati? Yang membuat kamu mengambil makanannya dari puding atau cendolnya? Dari cendolnya, Bu. Dari cendolnya karena saya kebetulan juga suka cendol, jadi saya ingin modifikasi menjadi puding karena saya suka puding. Baik. Kalau dilihat dari modifikasinya, cendol itu kan biasanya berupa minuman ya? Iya, Bu. Ya. Jangan ditutup dulu audionya ya. Berupa minuman. Nah, sekarang kamu modifikasi menjadi puding. Berarti modifikasinya dari bentuk ya? Iya, Bu. Ya, dari sama bentuknya. rasa. Kemudian nanti kalau dari kemasan kira-kira mau ada ini nggak, modifikasi nggak? Untuk kemasan mungkin saya menggunakan cup yang mungkin packagingnya lebih menarik dibandingnya puding-puding biasanya. Berarti ada modifikasi juga ya di pengemasan. Baik, terima kasih. Jadi ini cukup menarik sekali ya. Cuma yang Ibu tanyakan di sini kira-kira ya, kalau misalnya, ini bukan misalnya, memang harus kalian buat ya. Kalau misalnya per individu nanti membuat pengolahan makanan khas daerah ini, kira-kira ini cukup sulit nggak membuatnya? Menurut saya sih cukup mudah, Bu. Cukup mudah. Ya, karena sudah dipikirkan. Kalau nanti diminta oleh Ibu Prami membuatnya, berarti harus yang gampang. Ya, paling tidaklah kalian bisa membuatnya sendiri. Baik. Ya, yang penting adalah nanti ya kalian tahu makanan daerah apa yang kalian modifikasi. Di sini sudah jelas sekali makanan daerah dari Jawa sebelah barat ya, cendol itu ya. Sudah. Kemudian modifikasinya dalam hal apa? Ini bentuk dan nanti mungkin kemasan juga ada modifikasi, ya. Kemudian cara pembuatan alat-alat bahan, cara pembuatan sudah juga disampaikan dengan baik. Kemudian dari aspek keuangan, nah di sini mungkin ada beberapa teman-teman kalian yang bertanya ke Ibu tentang aspek keuangan, ada yang belum jelas. Padahal di kelas 11 sudah dijelaskan kan sebenarnya. Dan di buku pun kalian sudah dapat buku paket kan? Buku paket sudah punya kan? Halo? Sudah, Bu. Nah, di buku paket juga sudah ada ya contohnya. Jadi kalian buat misalnya di sini karena kalian mungkin nanti membuatnya tidak banyak ya. Tetapi kalau dilaporkan paling tidak kalian harus buat jumlah produksi kira-kira berapa. Itu harus dipikirkan. Alat bahan berapa biayanya, kemudian ada biaya tetap itu berarti biaya bahan-bahan yang memang tiap bulan itu tetap nak ya. Maaf, bukan bahan-bahan ya, maksud Ibu biaya dari tenaga kerja, listrik, nah itu tetap biasanya. Kemudian kalau yang biaya tidak tetap ya, itu biasanya yang bahan-bahan ini, kadang tetap, kadang tidak tetap ya. Jadi disinilah nanti kalian bisa mencari HPP-nya. Ya, harga pokok produksinya baru nanti bisa mendapatkan harga jual. Nah, harga jual itu pun juga tidak hanya terpaku dari HPP saja, kalian juga lihat harga dari pesaing, kemudian harga dari bahan-bahannya juga, berapa yang kalian pergunakan. Jadi jangan sampai nanti harga jualnya itu lebih rendah dari harga produksinya. Itu nanti kalian bisa rugi sampai di sana. Kenapa Ibu minta kalian merencanakan sampai di aspek keuangan? Ya, jadi kalian harus tahu bagaimana sih caranya supaya bisa dapat keuntungan atau paling tidak ada balance, paling tidak seperti itu. Ya, sampai di sana masih ada pertanyaannya tidak nih? Kalau tidak akan Ibu lanjutkan ke
Yang lain ya. Contoh yang lain maksud Ibu. Ya, contoh yang lain. Sebentar dulu, Ibu buka dulu ya. Halo, 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 masih adakah kalian di tempat? Kenapa sepi? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. ya. Bu. Sebentar dulu, manakah dia? Kok tidak kelihatan? Oke. Apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Halo? Sudah, Anak-anak? Bu. Sudah, Bu. Sudah. Nah, di sini ada yang nomor 29. Omang Diah Krusita Dewi, ada? Halo? Krusita Dewi? Silakan diaktifkan audionya, Nak. Udah, Bu. Ya. Silakan bisa dijelaskan apa yang kamu buat di sini, Nak. Di sini buat rendang ya. Bisa dijelaskan sedikit kenapa mengambil rendang, kemudian modifikasinya di mana, dan sedikit cara pengolahannya. Silakan. Oh, keluar ya Krusitanya. Waduh. Baik, Ibu lanjutkan ya ke yang lain aja dulu ya. Sabar dulu. Ya, Bu. Lanjut. Ada, Krusita ada? Kayaknya tadi keluar tadi. Bentar dulu ya. Macet-macet, Bu. Baik, yang lain saja ya, yang lain aja ya. Sebentar ya. Nah, ini sudah ada yang baru. Belum kelihatan ya. Baik, ini Kevin Septian Wirya Dharma. Silakan. Nomor 39 ada? Halo, nomor 39 Kevin. Kevin. Ini sudah 39 anak bergabung, harusnya sudah masuk semua. Kecuali tadi Michelle kayaknya. Ah, ini Kevin. Silakan Kevin dijelaskan. Seperti yang Ibu tadi sampaikan, apa saja tadi makanan yang akan kamu buat, modifikasinya di mana, dan sedikit cara pengolahan. Silakan. Halo, Kevin. Nah, tadi dapat hidup audionya. Kevin. Kevin. Aduh, Bu, internetnya macet, Bu. Macet? Iya, dan patah-patah. Atau gini aja, kamu masih ingat nggak? Masih ingat nggak apa yang kamu buat? Itu aja. Coba dijelaskan aja. Saya membuat keripik salak. Keripik salak. Keripik salak. Baik. Lanjut lagi, lanjut. Keripik salak itu usaha yang apa? Dari mana tuh kira-kira keripiknya itu makanan daerah mana, Nak? Keripik ini makanan khas dari Yogyakarta. Keripik makanan khas dari Yogyakarta. Iya. Kemudian modifikasinya menggunakan seperti balado, sambal lainnya, sambal. Baik, sebentar dulu. Keripiknya ini dari Yogyakarta. Yang dari Yogyakarta ini menggunakan apa dia bahannya? Cuma digoreng aja, Bu. Nggak diapa-apain. Bahannya maksud Ibu? Bahan keripik dari saya maksudnya. Apakah dari tepung, apakah dari ikan, apakah dari buah, atau dari apa? Dari buah, Bu, langsung digoreng. Oh, dari buah. Iya. Pakai buah salak yang dari Jogja itu? Iya, Bu, dari buah salak. Oh, berarti bahannya sama. Yang dimodifikasinya Kevin pakai balado, begitu? Iya. Kalau yang dari Jogja itu biasa original ya? Berarti ada rasa. Berarti itu modifikasinya di mana, Kevin? Apakah bentuk, rasa, kemasan? Rasa. Dari rasa. Oke. Bisa diceritakan bagaimana caranya mengolah sedikit?
Pertama-tama kupas kulit bawah salak dulu, pisahkan biji dengan dagingnya. Berikut belah dibagi menjadi 2. Rendam di campuran air. Yang ketiga, rendam di campuran air sabur sirih dan juga air, kemudian rendam selama 5 jam. Cuci salak hingga bersih dan kering, lalu goreng dengan mesin vakum fryer yang telah diisi minyak. Tunggu dan aduk benar-benar matang, angkat keripiknya dan kemudian tiriskan. Dan selanjutnya campur dengan bumbu seperti balado dan lain-lainnya. Habis itu pembuatan keripik telah selesai disiapkan dan disajikan. Baik. Untuk rasanya cuma balado saja nak ya dipakai? Ya. Ibu tanya, apakah kalau nanti dalam pembuatan ya, dalam kamu membuat makanan keripik ini, kira-kira ada kesulitan nggak? Saya belum nyoba, Bu. Belum nyoba, baik. Iya. Makanya begini, dari awal sudah Ibu sampaikan, pilihlah makanan daerah yang sederhana, yang mudah untuk mengolah. Kenapa? Karena nanti ini akan kalian praktekkan untuk membuatnya. Jadi sama seperti di kelas 11 mungkin juga sama ya, gurumu juga meminta kalian untuk membuat olahan makanan daerah. Hanya saja itu makanan daerah saja, yang memang original. Kalau di kelas 12 ini yang dimodifikasi, makanan daerahnya tapi dimodifikasi. Nah itu pun juga harus kalian buat karena memang prakteknya nanti di sana. Jelas Kevin? Jelas, Bu. Silakan dipikir-pikir lagi. Kalau ini tugasnya sudah dikumpul, biarkan saja. Kalian mau pikir-pikir lagi. Kalau memang mau dirubah, misalkan mau kamu rubah lagi dalam detik-detik terakhir nanti, kalau misalnya ibu belum tentukan kapan akan memberikan tugas ya, karena untuk KD 3.2-nya belum masuk. Mungkin sebentar akan ibu kasih share materinya di GC ya untuk KD 3.2 tentang teknik pengolahan dulu ya. Nanti kalau pas memang ibu minta kalian membuat tugas ini, kalian paling tidak sudah punya rencana, buat yang ini yang sederhana aja, yang gampang kalian buat di rumah. Karena kalau misalkan pun tatap muka sudah bisa dilakukan, sepertinya kita tidak bisa melakukan pengolahan di sekolah. Nah, tetap harus di rumah, karena masih tatap muka terbatas. Jelas Kevin? Jelas, Bu. Baik. Yang lain ada pertanyaan tentang proposalnya Kevin? Halo? Tidak ada. Baik, terima kasih. Yang berikutnya, Ibu kasih kesempatan, Ibu tidak akan membuka proposalnya. Ibu berikan satu orang lagi untuk menceritakan. Mungkin ada yang kurang jelas dalam pembuatan proposal, silakan. Ibu berikan kesempatan bagi yang kurang jelas atau walaupun sudah mengerti, mau menceritakan, mau menjelaskan isi proposalnya, silakan. Jadi ada ide untuk teman-temanmu yang lain. Ayo. Siapa yang mau? Masa harus Ibu tunjuk terus? Ayo. Halo. Waduh. Halo, ini masih di tempat kah? Apakah kalian masih di tempat? Halo, anak-anak. Halo. Bu, saya ingin bertanya, Bu. Baik, silakan. Nanti kan ada prakteknya, jadi kalau misalkan yang kita buat di proposal itu yang kita praktekin ya, Bu? Iya. Jadi nanti kan ada KD atau materi 3.2 itu tentang pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Baik itu dari bahan nabati maupun hewani. Nah, di sana ada praktek pengolahan dari makanan tersebut. Nah, kenapa Ibu minta kalian membuat proposal perencanaan ini nanti supaya kalian nanti bisa langsung ambil untuk pengolahan makanan apakah sudah ada nih di perencanaannya. Jadi kalian bisa pakai ini. Di sana sudah ada alat bahan, ada cara masaknya, cara ngolahnya. Jadi kalian tinggal masak aja nanti. Kan lebih gampang seperti itu. Tapi semisalnya kalian menemukan kesulitan di lapangan, kemudian kalian ingin mengganti, melenceng dari proposal perencanaan ini,
silakan, tetapi nanti harus sampaikan juga ke Ibu. Ya, jadi Ibu lihat lagi apakah itu sudah termasuk makanan khas daerah atau tidak. Sampai di sana jelas atau tidak, Nak? Jelas, Halo. Bu. Jelas, Bu. Jelas. Jelas, Baik. Bu, jelas. Baik, kalau sudah jelas, kita lanjut lagi ya. Satu orang lagi mungkin ada yang mau bertanya? Yang belum jelas, mungkin tentang kalau biaya tadi sudah Ibu sampaikan ya, yang kemarin yang belum jelas tentang di pembiayaannya, aspek keuangannya. Jadi pembiayaannya bagaimana Bu? Yang kalian buat itu perencanaan ya, jadi tidak, misalnya haruskah membuat produksi, misalnya saya membuat produksinya 50 makanan, apakah saya harus buat 50 makanan nanti di prakteknya? Tidak usah. Tetapi perencanaannya kalian harus buat, kenapa? Supaya kalian bisa merencanakan untuk HPP-nya, untuk harga jualnya, supaya nanti tahu kalian dapat laba atau tidak, merugi atau tidak. Itu. Sampai di sana sudah? Halo? Halo? Sudah. Halo? Sudah, Bu. Ini Sudah, Bu. Baik. Kalau misalnya masih ada yang kurang jelas, nanti Ibu kasih ini ya, kesempatan untuk langsung mungkin bisa bertanya di grup, ataupun kalau memang ada yang malu bertanya di grup, bisa bertanya langsung ke Ibu. Ya, tidak masalah. Oh ya, sebentar dulu ya, Ibu. Sebentar dulu, Ibu ngecas dulu ya, ini baterainya agak low ya. Jadi, ya diskusi kita tadi sudah sampai di sana. Nah, kemudian ya, untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi pengolahan makanan khas daerah. Itu sudah Ibu share materinya di GC, nanti kalian bisa pelajari ya. Sambil dipelajari sehingga minggu depan kita akan melakukan diskusi tentang materi tersebut. Ya. Nah, sekarang nah ini ya yang belum, mungkin ada yang belum mengumpulkan ya. Jadi dari proposal itu ingat ada latar belakang berdirinya usaha. Jadi kalian direncanakan di sini untuk membuat suatu usaha kuliner ya. Kemudian ada visi misi usaha, tujuannya, maksud dari kegiatan usaha. Kemudian profil usahanya, deskripsi usaha yang kalian buat, strategi pasar. Halo, bagaimana? Maaf tak potong. Saya izin ke belakang, Bu. Oh ya, silakan dia, silakan. Baik, kemudian strategi pasarnya nanti, ya. Proses produksinya, kalian jelaskan alat, bahan, sampai cara pengolahan, aspek keuangan, biaya tetap, biaya tidak tetap, HPP, harga jual, sampai labanya. Kemudian ingat ada analisis SWOT. Ingat, analisis SWOT itu harus ada. Jadi kalian harus tahu apa sih kekuatan kalian, kelemahannya, dan sebagainya. Ya. Baik, sampai di sana Ibu rasa sudah cukup ya pembahasan tentang perencanaan kemarin dan membahas tentang proposal. Di sini padahal Ibu inginnya kita berdiskusi, jadi kalau misalnya ada yang tidak jelas, kalian bisa lebih jelas lagi. Tapi sepertinya sudah banyak yang mengerti, jadi Ibu tidak usah lagi banyak menjelaskan. Ya, kita lihat, kita ke refleksi. Ya, coba satu orang kalian ceritakan lagi apa sih yang sudah kita lewati tadi, pembahasan apa saja yang sudah kita lewati. Mungkin Nathan bisa menjelaskan, Nathan, ayo. Baik, Bu. Ya, yang sudah kita bahas dari awal. Ngapain saja? Apa sih kegiatan kita dari awal tadi? Masih ingat nggak? Dari perencanaan. Kegiatan kita dari awal, dari Ibu membuka tadi, apalagi setelah itu masih ingat nggak? Salam pembuka, Bu. Berdoa. Ya. Terus? Pembuka, berdoa, terus ngapain lagi, Nak? Halo, Nathan. Membuat kesepakatan di Google Meet, Bu. Kesepakatan. Terus?
Membahas proposal. Membahas proposal. Langsung membahas proposal dulu. Belum menanyakan perasaan kalian? Oh ya, menanyakan perasaan, Bu. Terus setelah itu ngapain? Ada apa tadi setelah Ibu menanyakan perasaan kalian itu? Yang bikin kalian mungkin lebih semangat, lebih happy, lebih konsentrasi? Tebak warna. Tebak warna. Iya, tebak warna bener Aprinda ya. Jadi ada ice breaking. Nah, coba Aprinda sekarang lanjutkan. Terima kasih Nathan. Aprinda Tebak bisa warna, lanjutkan. Bu. Iya, Aprinda. Iya, Bu. Coba setelah ice breaking, setelah tebak warna ada apa lagi? Setelah itu Ibu menampilkan video mengenai makanan khas daerah Semarang yaitu lumpia yang dimodifikasi menjadi lumpia mie. Iya. Di sana apa sih titik poinnya yang kenapa Ibu menampilkan video? Ibu membicarakan tentang apa di sana? Tentang yang Ibu tanyakan. Apa itu pengertian modifikasi pangan khas daerah? Iya, ingat ya, Rinda. Terus apa lagi setelah itu? Setelah itu, maaf Bu, putus-putus. Oh, putus-putus dia. Iya, jaringannya di sana ya, berarti ya. Aprinda bisa lanjut lagi? Atau yang lain bisa melanjutkan? Agus Rian coba, Agus Rian. Setelah Ibu memberikan video, kita ngapain, Nak? Apa Bu, bisa diulang? Setelah Ibu memberikan video, tadi kan di awal kita salam, Ibu salam pembuka dulu, kemudian berdoa, doa pembuka, kemudian Ibu kita membuat kesepakatan meet ya di kelas ini, kemudian masuk ke Ibu menanyakan bagaimana perasaan kalian, ice breaking, kemudian ke pendahuluan Ibu memberikan video tentang modifikasi makanan. Setelah itu kita ngapain, Rian? Setelah itu menampilkan beberapa contoh modifikasi makanan yang diberikan siswanya, Bu. Iya, perencanaan, proposal perencanaannya Ibu bahas, kita bahas ya, benar sekali kita berdiskusi. Nah, sampai di sana ya, kemudian baru kita mengadakan refleksi. Ayo, satu orang lagi, bisa kalian simpulkan dari hasil pertemuan hari ini bagaimanakah? Apa yang kalian dapatkan dari hasil pertemuan hari ini? Tomang Wulandari? Iya, Bu. Apa hasil yang kalian dapatkan dari pertemuan hari ini, Nak? Ada nggak atau tidak? Nggak ada, Bu. Boleh bilang seperti itu, tidak masalah. Ada, Bu. Jadi lebih tahu banyak makanan khas daerah. Terus tuh kayak cara pengolahannya sama makanan khas daerah yang diolah sama teman-teman kayak gimana, proposalnya juga kayak gitu. Satu orang lagi yang bisa memberikan perwakilan lagi satu, yang cowok, ayo. Siapa yang mau menjawab, menjelaskan apa yang sudah kalian dapatkan pada pertemuan hari ini? Halo, supaya kita tidak lebih dari 1 jam, Nak, meet-nya. Halo, halo. Halo. Halo, masih di tempatkah kalian? Masih, Bu. Masih. Lela mungkin bisa memberikan apa sih yang sudah Lela dapatkan pada pertemuan hari ini? Kira-kira lebih paham atau tidak? Iya, lebih paham, Bu. Lebih paham. Tapi sebelumnya sudah paham? Sudah. Sudah. Setelah Ibu berikan meet seperti ini, lebih paham lagi atau tidak? Lebih paham, Bu. Lebih paham. Baik, terima kasih Lela. Jadi terima kasih ya untuk semuanya. Mungkin banyak di sini yang terputus-putus ya jaringannya, sinyalnya kurang baik ya. Jadi Ibu rasa untuk pertemuan hari ini ya, Ibu harapkan semoga kalian lebih jelas lagi ya, lebih jelas lagi tentang apa itu makanan daerah yang dimodifikasi. Karena ada beberapa yang Ibu lihat di proposalnya itu yang dibuat bukan makanan daerah, tapi makanannya memang sudah dimodifikasi lagi. Mohon
dilihat lagi. Jika ada yang mau merubah proposalnya, Ibu berikan waktu. Silakan japri ke Ibu. Ya, pilihlah makanan daerah yang bisa kalian modifikasi dengan mudah. Ya, tidak terlalu rumit pembuatannya. Silakan. Tetapi di pasaran juga itu bisa menarik konsumen. Jelas sampai di sana, Nak? Halo? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Baik, jelas. Kalau sudah jelas, kita doa penutup dulu. Ayo, siapa yang mau mewakili menutup doa, memimpin doa penutup? Halo? Halo, halo. Masa Ibu harus tunjuk terus? Nah, ayo nya. Arya Putra dah coba, Arya. Pimpin doa penutupnya, Nak. Oke. Dikarenakan pembelajaran sudah selesai, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Arya. Baik, karena pelajaran pertemuan hari ini sudah selesai ya, jadi Ibu sampaikan lagi, ingat isi absennya di Google Classroom, kemudian baca-baca juga materi yang Ibu share tentang materi baru ya, pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Kita akan bahas minggu depan ya. Kemudian ada kemarin yang bertanya, apakah ada remedi untuk ulangan yang di bawah KKM? KKM kita adalah 80 Nak ya. Jadi ada yang masih di bawah 80 nilainya. Setelah Ibu cek nilainya ya, kalian kan sudah banyak melakukan diskusi dan tugas, monitor tugas. Jadi Ibu rasa untuk nilai kalian tidak ada masalah, jadi Ibu tidak akan memberikan remedi. Ya? Jelas? Jelas, Bu. Jelas. Belum Ibu tutup, bisa dibuka kameranya, kita foto-foto dulu sebentar Nak ya. Ayo, dibuka kameranya Nak, kita foto dulu sebentar. Kan rugi sudah pakai baju sekolah, baju seragam, kalian tidak foto. Ya, buka dulu sebentar, jaringannya tidak akan down ya. Ayo, kita foto-foto dulu sebentar. Ayo, yang belum dibuka kameranya, silakan dibuka dulu. Kira-kira setelah mendapatkan materi tadi, perasaan kalian merasa lebih tenang, lebih senang, atau lebih kacau, atau bagaimana? Gimana? Halo? Senang, Bu. Lebih senang. Lebih senang. Ya, semoga lah apa yang Ibu sudah sampaikan ini tidak membebani kalian ya. Baik ya, Ibu hitung ya. 1, 2, kita foto dulu. 3, 1, 2. Ya, ini masih banyak yang tertutup kameranya. Tidak apa-apa. Baik, Ibu akan tutup dengan Prama Santi ya. Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan sampai jumpa lagi pada meet berikutnya ya. Ingat, Terima kasih Bu. Iya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Kan absennya ya. Terima kasih, Bu. Yuk. Beranilah